Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pratiwi dari 4HP GSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi ujian akhir semester perencanaan pembelajaran sekolah dasar. Nah, ini yang pertama untuk satuan pendidikan SD Negeri Kamal 09 Pagi, kelas 4, semester 1, tema 4, subtema 1, muatan terpadu IPS, pembelajaran 1, alokasi waktu 1 hari. A. Kompetensi inti, yang ada 4 poin. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan saling percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Karena kita pilih mata pelajaran IPS, jadi kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Indikator pencapaian kompetensi membandingkan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk. Selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Indikatornya adalah melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk diagram Venn. B. Tujuan pembelajaran. Terdapat 6 poin. Yang pertama, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan perinci. Yang ketiga, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Yang keempat, setelah membuat diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Nah, di sini ada C, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Karakter peserta didik yang diharapkan, yang pertama religius, yang kedua nasionalisme, yang ketiga santun, keempat disiplin, kelima gotong royong, keenam mandiri. Selanjutnya pendidikan anti korupsi, yang pertama tanggung jawab, keberanian, kejujuran. Pendidikan anti korupsi, yang pertama tanggung jawab, keberanian, kejujuran, menghargai semua, kegigihan, keadilan, dan peduli. D. Materi pembelajaran IPS, jenis-jenis pekerjaan. Membandingkan jenis pekerjaan di sekitar dengan menggunakan diagram Venn. Membandingkan jenis pekerjaan yang lain di sekitar. Nah, E. Model pendekatan dan metode pembelajaran. Model pakai cooperative learning. Tekniknya example non-example, pendekatannya scientific, metodenya penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Untuk yang F, media, alat, dan sumber belajar. Untuk medianya kita pakai laptop, LCD,
C. PowerPoint dan poster. Poster jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya sumber belajar, ini ada buku guru, tema berbagai pekerjaan kelas 4, buku tematik, kurikulum 2013. Selanjutnya ada buku siswa tema, berbagai pekerjaan kelas 4, buku tematik, kurikulum 2013. Ada beberapa link YouTube. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Yang G, kegiatan pembelajaran, itu ada pendahuluan. Pendahuluan deskripsi kegiatan, guru bersama siswa saling memberi dan menjawab salam dengan santun. Yang kedua, siswa dicek kehadiran dengan menggunakan presensi oleh guru atau absensi. Yang ketiga, kelas dilanjutkan dengan berdoa. Doa dipimpin oleh siswa yang datang paling awal untuk menghargai kedisiplinan siswa. Yang keempat, siswa menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, guru merangsang siswa untuk berpikir dan mengaitkan pikiran siswa dengan materi yang akan diajarkan. Yang keenam, guru mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu guru bertanya kepada siswa tentang pekerjaan orang tua. Guru mengambil sampel atau contoh pekerjaan orang tua siswa yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Lalu kegiatan inti, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan media gambar jenis-jenis pekerjaan, yaitu seperti poster pekerjaan. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi berpasangan. Ketiga, menjelaskan penerapan model pelajaran mind mapping dalam pembelajaran, yaitu memaparkan cara menggunakan mind mapping dalam pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan. Yang keempat, guru membagikan kertas kosong dan pensil warna kepada setiap kelompok. Kelima, suruhlah seorang dari masing-masing kelompok menceritakan materi yang baru terima dari guru. Yang kelima, suruhlah seorang dari masing-masing kelompok menceritakan materi yang baru terima dari guru dan pasangan mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil di dalam diagram mind mapping. Kemudian bergantian peran. Yang keenam, menawarkan bantuan atau bimbingan kepada kelompok yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketujuh, setiap kelompok diacak atau kelompok tertentu membacakan hasil diskusinya sambil menunjukkan mind mapping yang sudah dibuat. Yang ke-8, guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya dipahami siswa. Nah, untuk kegiatan penutup, guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Kedua, guru memberikan penguatan hasil akhir terhadap proses pembelajaran ke dalam suatu kesimpulan yang tepat. Yang ketiga, siswa bersama guru melakukan refleksi atau pembelajaran yang telah berlangsung. Seperti apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini, apa saja yang belum dipahami dalam pembelajaran, dan apa saja yang ingin diketahui lebih lanjut. Yang kelima, siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang keenam, siswa diajak untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. G. Teknik penilaian. Teknik penilaian itu ada penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap itu mencatat hal-hal menonjol, positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin dan tanggung jawab melalui jurnal. Yang B. Penilaian pengetahuan. IPS, indikatornya mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Teknik penilaian tes tertulis, bentuk instrumen soal isian. Unjuk kerja IPS. Muatan IPS, indikatornya melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk tulisan atau diagram Venn. Teknik penilaian unjuk hasil, bentuk instrumen, rubrik penilaian pada buku guru halaman 11. Nah, untuk remedial, siswa yang belum memahami bagaimana mengisi tugas dan dapat dilatih kembali oleh guru, mintalah siswa untuk memikirkan dua hal yang berbeda, misal air mineral dan air teh. Kemudian siswa menuliskan persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya ada pengayaan. Apabila masih ada waktu, siswa bisa menuliskan. Selanjutnya pengayaan. Apabila masih ada waktu, siswa dapat menuliskan akhir cerita dari cerita taman bermain yang hilang sesuai imajinasi mereka. Nah, ini ada jurnal penilaian sikap. Selanjutnya rubrik penilaian IPS. Ini ada kriteria, sangat
sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan. Jenis pekerjaan dan wilayah tempat bekerja. Sangat baik yaitu menyebutkan dan menjelaskan dua jenis pekerjaan yang sesuai dengan wilayah tempat bekerja. Selanjutnya kriteria tugas pekerja baik yaitu menyebutkan sebagian besar tugas, menyebutkan manfaat pekerjaan bagi pekerja dan masyarakat dan sebagian besar benar. Ini yang di checklist ya. Selanjutnya hasil yang diperoleh yaitu menyebutkan hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaannya dan sebagian besar benar. Untuk penilaiannya, total nilai siswa dibagi total nilai maksimal dikali 10. Ini dari refleksi guru. Selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk materi IPS ini, jenis-jenis pekerjaan, kita literasi dulu membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Lanjut kita baca cerita ya. Lanjut kita baca cerita. Di sini ada tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh di Widey, di Bogor, di Brebes, Wonosobo, Malang. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, di Kerinci. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana juga sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Yang kelima, apa yang kamu dapat lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Nah, banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu proses pembuatan teh? Jadi di proses pembuatan teh ini melibatkan banyak sekali jenis pekerjaan. Untuk mengelola teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, ada pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Lalu bandingkan temanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn harus memuat 2 jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, dan hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Nah, ini ada kunci jawaban dari pertanyaan tadi. Cukup sekian pemaparan RPP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.